Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Abrizal dari kelas Al-Ghazali, absen 23. Saya akan menjelaskan tentang goal setting. Goal setting adalah proses penetapan sasaran bagi diri kita masing-masing, atau bisa juga disebut kehendak yang akan kita capai untuk kedepannya. Langkah-langkah goal setting: yang pertama, menerapkan mimpi atau tujuan hidup. Memiliki mimpi atau tujuan itu bisa dengan sangat sederhana. Contohnya, saya ingin menjadi anak yang baik dari anak-anak saya. Saya ingin menjadi orang yang banyak dikenal dengan karya-karya yang saya ciptakan. Saya ingin membangun perusahaan besar yang menciptakan produk untuk kesejahteraan bagi umat manusia. Terus saya ingin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, contohnya seperti itu. Dengan menetapkan tujuan seperti di atas akan memberikan kita visi jangka panjang atau jangka pendek, dan juga motivasi, karena kita tahu setiap aksi yang kita lakukan akan membawa kita menuju suatu tujuan yang besar, yang mulia dalam kehidupan kita. Yang kedua, menggunakan metode SMART. S, spesifik, sangat jelas apa, kapan, di mana. Hindari menggunakan kata seperti saya ingin kaya, tetapi tetap angkanya yang atau target yang jelas. Contoh, saya ingin menabung untuk membuka toko atau usaha baru yang berasal dari hasil gaji saya setiap bulannya. Terus kemudian M, measurable, dapat diukur agar target dapat dipantau. Sudah seharusnya ada patokan ukuran. Contoh, saya sudah menabung untuk membuka toko dan usaha yang akan kami bangun, sehingga saya tinggal mencari penyewaan toko atau ruko untuk mencapai yang menjadi target saya dalam kedepannya. Terus attitude, bisa juga disebut realistis, tidak terlalu susah diucap dan juga tidak terlalu mudah. Contoh, terlalu susah dicapai. Anda menargetkan menabung 100 juta untuk membangun atau impian yang Anda ingin capai, tetapi Anda sendiri tidak mempunyai pekerjaan atau uang penghasilan dari diri Anda sendiri. Terus yang kemudian R, relevant, harus sesuai dengan tujuan jangka panjang. Contoh, saya ingin menjadi kursus masak karena saya ingin menjadi koki yang hebat dan terkenal, bukan malah mengikuti teman. Kalau mengikuti teman, malah belajar memperbaiki motor hanya karena diajak teman. Kemudian T, timely, target Anda harus memiliki deadline, batas waktu, karena dengan batas waktu yang membuat kita lebih semangat untuk mengejar target yang akan kita capai. Kemudian langkah ketiga, yaitu membuat target atau goal Anda tertulis. Tulisan fisik membuat target menjadi lebih nyata, sehingga kita tidak mudah melupakannya. Dan gunakan kata yang lebih pasti seperti harus dan bukan ingin. Contohnya, saya harus menyelesaikan kuliah saya tahun ini. Jadi kita itu harus contohnya harus giat lebih belajarnya, terus kemudian giat mengerjakan tugas-tugasnya sesuai deadline-nya, dan itu bisa membuat kita lulus lebih cepat, sehingga dapat memberikan semangat untuk setiap harinya untuk mencapai target atau goal Anda tertulis. Membuat action plan, seringkali kita hanya semakin semangat dalam membuat tujuan akhir sehingga lupa untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang perjalanan. Padahal justru langkah-langkah kecil lah
yang menuntun kita untuk menuju hasil yang sangat besar. Contohnya, saya ingin menjadi pesepak bola. Action goalnya saya ingin menjadi pemain sepak bola. Action plan-nya saya harus rajin berolahraga, berlatih setiap hari. Saya harus menjaga pola makan, pola tidur. Terus banyak lagi yang harus dilakukan agar membuat action plan-nya berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.